Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 7 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita buka dulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-31 ini Bapak akan menyampaikan materi bab 3, yaitu definisi pencemaran lingkungan dan pencemaran air. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pencemaran air. Yang pertama, definisi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan atau polusi adalah peristiwa masuknya atau dimasukkannya zat, unsur, energi, dan komponen yang bersifat merugikan ke lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan sebagai akibat perbuatan manusia atau alam sehingga kualitas lingkungan menjadi menurun. Segala sesuatu yang dapat membuat lingkungan menjadi kotor, tidak sehat, dan tercemar dinamakan bahan pencemar atau polutan. Suatu zat dikatakan polutan apabila keberadaannya menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup dengan karakteristik sebagai berikut. Jumlahnya melebihi jumlah normal, berada pada waktu yang tidak tepat, berada pada tempat yang tidak tepat. Polutan dapat berupa zat kimia, debu, suara, atau radiasi yang masuk ke dalam lingkungan. Peserta didik kelas 7 yang Bapak banggakan, yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya komponen, energi, atau zat tertentu ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga mengakibatkan kualitas air turun sampai tingkat tertentu dan tak bisa digunakan sesuai peruntukannya. Pencemaran air dapat terjadi di hulu sungai, danau, dan lautan. Bahan pencemar air dapat berupa makhluk hidup, zat, dan energi. Zat-zat polutan penyebab pencemaran air biasanya berasal dari limbah rumah tangga, industri pabrik, pertanian, dan zat-zat polutan lain yang sengaja dibuang ke wilayah perairan. Air dikatakan tercemar apabila air tersebut mengalami perubahan warna, bau, rasa, maupun derajat keasamannya atau pH. Yang pertama, limbah industri. Peserta didik kelas 7 yang Bapak banggakan. Limbah industri mengandung bahan kimia berbahaya. Macam polutan yang dihasilkan tergantung pada jenis industri. Dapat berupa polutan organik berbau busuk, polutan anorganik berbuih dan berwarna, polutan yang mengandung asam belerang berbau busuk atau berupa suhu air menjadi panas. Bahan kimia berbahaya yang terdapat dalam limbah industri antara lain logam berat, kadmium, merkuri, timbal, dan seng, arsenat, krom, timah, benzen, dan karbon tetraklorida. Contoh pencemaran air oleh limbah industri yaitu kasus pencemaran Hagi merkuri di Teluk Minamata, Jepang pada tahun 1985 yang dikenal dengan apa? Penyakit Minamata, ya. Yang mana gejala penyakit ini antara lain sulit tidur, kaki dan tangan terasa dingin, gangguan penciuman, kerusakan pada otak, gangguan berbicara, hilangnya kesadaran, bayi-bayi yang lahir cacat hingga mengakibatkan kematian. Nah, ini diakibatkan adanya proses makan dan dimakan dalam ekosistem perairan yang mengakibat terjadinya penumpukan merkuri dalam tubuh ikan-ikan besar. Peristiwa penumpukan bahan pencemar dalam tubuh makhluk hidup dikenal istilah pemekatan hayati. Pertama-tama dimulai dari plankton. Kadar merkuri dalam plankton menjadi lebih tinggi daripada air laut. Plankton dimakan oleh ikan kecil sehingga kadar merkuri dalam tubuh ikan kecil berlipat lagi. Selanjutnya ikan kecil dimakan oleh ikan besar sehingga merkuri dalam tubuh ikan besar makin tinggi. Akhirnya ikan besar ini dikonsumsi oleh manusia sehingga dalam tubuh
manusia juga terjadi penumpukan merkuri. Nah, itu sejarah contoh dari pencemaran air oleh limbah industri yang dikenal dengan kasus pencemaran Hagi merkuri di Teluk Minahata. Yang kedua, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Dalam limbah rumah tangga dapat dijumpai berbagai bahan organik, misalnya sisa sayur, ikan, nasi, minyak, lemak, dan air buangan manusia yang terbawa air got atau parit, kemudian ikut aliran sungai. Ada pula sampah-sampah anorganik seperti plastik, aluminium, dan botol yang hanyut terbawa arus air. Bahan pencemar lain dari limbah rumah tangga adalah pencemaran biologis berupa bibit penyakit, bakteri, dan jamur. Jenis limbah yang paling banyak dihasilkan dari kegiatan rumah tangga adalah limbah deterjen. Di daerah perkotaan di Indonesia, sebagian besar limbah berasal dari kegiatan rumah tangga, kurang lebih mencapai 60% dari seluruh limbah yang ada. Nah, yang ketiga adalah limbah pertanian. Limbah pertanian merupakan limbah yang berasal dari bahan dalam kegiatan pertanian, misalnya pupuk pestisida. Kelas 7 yang Bapak banggakan. Penggunaan pupuk buatan dan pestisida secara terus-menerus dapat mengakibatkan kematian bagi organisme lain bukan sasaran. Penimbunan pupuk di perairan dapat mengakibatkan perkembangan tumbuhan air seperti eceng gondok dan alga begitu cepat karena perairan tersebut kaya akan unsur hara atau nutrisen. Kondisi ini dinamakan eutrofikasi. Bahan pestisida yang berada di dalam air sulit diuraikan oleh mikroorganisme sehingga dapat mencemari perairan. Dampak penggunaan pestisida disebut biological magnification. Biological magnification yaitu pelipat gandaan bahan pencemar pada organisme yang tingkatannya lebih tinggi. Nah, ini adalah gambar limbah industri, gambar limbah rumah tangga, dan gambar limbah pertanian. Ini adalah contohnya yang sering kita temui di lingkungan kita masing-masing atau kalian pernah melihat di lingkungan yang lain. Nah, gambar limbah industri ini dia tanpa ada penyaringan, jadi limbahnya langsung mengalir ke sungai. Ini sangat berbahaya, ini sangat mengganggu ekosistem yang ada di perairan tersebut, baik itu makhluk hidup berupa ikan maupun ya makhluk hidup mau ikan maupun tumbuhan air tersebut yang ada di situ. Otomatis manusia juga bisa terganggu, yang bisa menimbulkan yang namanya penyakit. Nah, kemudian ini adalah gambar limbah rumah tangga, nah, yang mana ini adalah buatan manusia, yaitu tanpa ada kesadaran membuang sampah itu ke sungai, ya. Jadi tidak ada kesadarannya, jadi membuang sampah semaunya, dibuangnya ke sungai. Ini kalau kelama-lamaan ini yang bisa mengakibatkan penyakit, sumber penyakit juga bisa menimbulkan banjir. Kemudian gambar limbah pertanian. Nah, limbah pertanian di sini adalah berkaitan dengan penyemprotan pestisida. Nah, kalau pestisida terus-menerus itu bisa mengakibatkan hama, itu bisa jadi kebal. Nah, ini juga bisa merugikan petani itu sendiri. Kemudian hasil dari pertanian tadi apabila tidak kita lakukan pembersihan, kalau langsung dikonsumsi itu bisa menimbulkan yang namanya penyakit. Kemudian dampak pencemaran air. Pencemaran air akan menimbulkan berbagai macam dampak negatif, diantaranya sebagai berikut. Peserta didik kelas 7 yang Bapak banggakan. Yang A, kualitas air menjadi turun dan mengancam kesehatan. Yang B, mengancam kehidupan organisme. Yang C, mengurangi keindahan pemandangan. Yang D, penurunan kesuburan tanah. Kemudian cara penanggulangan pencemaran air adalah ada dua macam cara yang dapat dilakukan untuk penanggulangan pencemaran air, yaitu penanggulangan pencemaran air dengan teknologi. Nah, beberapa teknologi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran air antaranya sebagai berikut: pembuatan kolam stabilisasi, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, pengolahan ekstrakta. Nah, pengolahan ekstrakta itu adalah produk buangan yang dikeluarkan oleh makhluk hidup seperti tinja.
serta banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Oleh sebab itu harus dikelola dengan benar agar tidak mencemari sumber-sumber air tanah. Nah, itu. Kemudian menerapkan prinsip ekologi 4R, yakni recycle mendaur ulang, reuse memakai ulang, reduce mengurangi pemakaian, replace mengganti dengan bahan lain. Yang B, perilaku yang dapat menanggulangi atau mengurangi dampak pencemaran air. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran air antara lain sebagai berikut. Yang pertama, industri atau pabrik sebaiknya berlokasi di tempat yang jauh dari pemukiman padat penduduk agar mencegah lingkungan air, tanah, udara tercemar dan zat-zat sisa produksinya. Yang kedua, zat-zat kimia dan pestisida hendaknya digunakan dalam kadar yang sudah ditentukan. Yang ketiga, membiasakan diri sejak dini untuk membuang sampah pada tempatnya. Jangan dibuang di sungai tadi atau di kali. Yang keempat, melakukan upaya rehabilitasi hutan agar air selalu terjaga keseimbangannya. Yang kelima, kesadaran diri untuk lebih peduli dalam menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya alam, dan lingkungan sekitar. Sebelum Bapak tutup pembelajarannya, Bapak akan memberikan soal latihan dari pembahasan definisi pencemaran lingkungan dan pencemaran air, yang mana soalnya ini ada di LKS halaman 31 sampai halaman 33, evaluasi kompetisi siswa 3. Soalnya adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 18, dan 19. Tulis jawabannya saja di buku tulis, dipoto dan diupload ke e-learning madrasah. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.